Aku berumur 16 tahun ketika menikah dengan Rasulullah. Suatu hari, kakakku Asma kembali memergokiku ketika sedang termenung di lantai bagian atas rumah. "Kemana kau memandang, Aisyah?" "Terbit matahari, begitu indah," jawabku. Semua masih tertidur di waktu subuh yang dingin ini. Sinar itu seakan-akan seperti ujung jemari matahari. Begitu mulai berjalan di atas tanah, rasa kantukku hilang. "Tiap malam kau juga selalu memandangi bintang-bintang, Aisyah," ucap kakakku. "Sinar juga adalah bentuk asli dari bintang-bintang, bukankah begitu?" Seakan-akan mereka itu mengatakan sesuatu. Tapi Aisyah, ketika semua orang tertidur di malam hari, kau masih terbangun. "Asma, sinar itu memancar dengan lembut. Rasa kantukku jadi hilang," ucapku. Halaman 100, Hijrah dan Pertemuan. Akhirnya Rasulullah tiba di halaman rumah kami dengan langkah yang cepat dan tegap. Kami mengetahui waktu-waktu kedatangan Rasulullah, tapi kedatangannya kali ini berbeda dengan waktu-waktu biasa. "Aku yakin, kali ini pasti karena ada hal penting," ucap ayah. Asma kakakku menikah dengan Zubair bin Awam, keponakan Khadijah. Hari itu dia juga sedang bersama kami. Asma tengah mengandung bayi 6 bulan. Ia menanti kelahiran sang bayi. Asma saat itu berumur 27 tahun. Sementara itu, aku berumur 17 tahun. Ayah bersama dengan 2 putrinya dan Ruman istrinya. Sementara kakek dan nenek waktu itu tidak ada di rumah. Awalnya Rasulullah meminta untuk berbicara berdua saja dengan ayah. Tapi ayah berkata bahwa aku dan Asma bukan orang asing, karena kami adalah putrinya. Mereka membicarakan hal yang sangat penting. Malaikat membawa firman Allah untuk melakukan hijrah. Ayahku dengan perasaan ingin tahu bertanya kepada Rasulullah, "Dengan siapa engkau akan pergi, wahai Rasulullah?" "Denganmu," ucap Rasulullah. Abu Bakar putra Wafa merasakan kebahagiaan tiada tara. "Ibuku, ayahku dan diriku ini siap berkorban untukmu ya Rasulullah," kata beliau semangat. Awalnya ayah berpikir bahwa Rasulullah akan berangkat bersama Ali, karena Ali merupakan salah satu keluarganya dan orang kepercayaan Rasulullah. "Aku pikir engkau akan berangkat bersama Ali." "Ali akan mendapat tugas di sini," ucap Rasulullah. Kami semua sudah lama merasakan kebencian kaum musyrik yang makin memuncak. Para pengkhianat dipimpin Abu Jahal terdengar merencanakan pembunuhan. Kaum musyrik menggunakan segala cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Mereka cemas terhadap rombongan hijrah kaum muslimin ke Madinah. Kaum musyrik yang memboikot dan mengasingkan kami pun terbukti mengikuti perkembangan rombongan hijrah pertama. Mus'ab dan teman-temannya sebagai rombongan muhajirin pertama diterima dengan senang hati oleh masyarakat Madinah. Mendengar kabar itu, kaum musyrik mulai merasa khawatir atas perkembangan ini. Mereka semakin merasakan bertambahnya kekuatan kaum muslimin. "Satu-satunya cara ialah jangan biarkan mereka mendapatkan kebebasan," begitu ucap kaum musyrik yang pernah kami dengar. Rumah-rumah kami pun mendapat pengawasan ketat beberapa lama. Mereka mengawasi kami, mengikuti semua pergerakan kami, dan mengamati orang-orang yang mereka anggap mencurigakan dari pagi sampai malam. Sebenarnya, sebagian besar muslimin saudara kami telah hijrah ke Madinah. Selain Rasulullah, hanya ada beberapa orang mukmin di Mekah. Pada suatu malam, malaikat menyampaikan berita mengenai rencana pembunuhan itu kepada Rasulullah. Rasulullah memutuskan untuk mengambil langkah. Malam itu dia meminta Ali, putra pamannya yang sangat dia cintai, untuk tidur di tempat tidurnya.
Sementara Rasulullah bermaksud menggunakan kesempatan tersebut untuk memulai perjalanannya menuju Madinah. Ali yang mendapat tugas berat ini berkata akan menjalankan sebaik-baiknya. Terdengar rencana bahwa kaum musyrik akan menyelinap ke rumah Rasulullah untuk membunuhnya. Rasulullah datang ke rumah kami dengan kecemasan-kecemasan ini. Ayahkulah yang akan menjadi teman perjalanannya. Sementara itu, tak lama kemudian, kami berangkat menuju Madinah. Ketika mengira bahwa kesedihan telah berakhir di Mekah, sebenarnya saat ini kami melangkah di jalan licin. Bagaimana kami bisa melampaui perjalanan berat dan penuh rintangan ini sampai hari itu? Kurang lebih 150 muslimin saudara kami telah berhijrah ke Madinah. Di Mekah hanya tersisa mereka yang tak bisa berhijrah karena tidak mampu. Dipenjara, dirundung, dianiaya, dan diancam akan dibunuh. Begitu juga Rasulullah dengan keluarga kami. Umar bin Khattab telah berangkat ke Madinah 15 hari sebelum keberangkatan ayahku. Kepergian Umar sangat berbeda. Dia masuk ke Madinah bersama dengan 20 orang dari keluarganya. Setelah melakukan salat 2 rakaat, dia berbalik pada kaum musyrik. Sungguh kasihan kalian semua yang berakal sekeras batu. Kalian yang ingin meninggalkan istri kalian jadi janda, anak-anak kalian jadi yatim, kejarlah aku. Tantangnya. Mereka yang lemah dan tak memiliki jalan lain. Semua kekayaan dan kebun mereka dirampas, dan mereka tak dibiarkan bergerak satu langkah pun. Bahkan Suhaib, saudara kami, harus menyerahkan semua harta bendanya kepada kaum Quraisy untuk bisa mendapatkan izin berhijrah ke Madinah. Suhaib keluarganya hanya memiliki pakaian yang menempel di badan mereka ketika melakukan hijrah. Suhaib itu saudara kami dari selatan, dari sebuah kota di negeri Yaman yang datang ke Mekah. Ketika dia menjadi muslim, Rasulullah berkata kepadanya, "Kau adalah buah pertama dari negeri Yaman bagi kami," ucap Rasulullah. Sementara itu, para pemuka kaum Quraisy sangat marah kepadanya. Mereka bilang kekayaan yang Suhaib dapatkan itu semua berkat dukungan mereka. Begitu sekarang dia menjadi muslim, dan jika ingin ikut berhijrah ke Madinah, semua harta kekayaannya harus ditinggalkan di sini. Suhaib pun meninggalkan semua kekayaannya, semua hartanya. Inilah arti dari hijrah, meninggalkan semuanya. Ketika Rasulullah menatap Suhaib yang berangkat melakukan hijrah, Rasulullah berkata seperti ini, "Suhaib, betapa besar keuntungan yang kau dapatkan dari perdagangan ini." Sebenarnya, hijrah merupakan perdagangan yang besar, yaitu beriman kepada Allah dan meninggalkan semuanya, dan kehidupan baru adalah balasannya bagi mereka yang berlindung dan meminta pertolongan Allah. Ketika para musuh telah mengepung rumah Rasulullah malam itu, beliau membaca sebuah ayat dari surat Yasin. Dan di malam penuh kecemasan, penantian penuh kekhawatiran dan ketakutan, kami berusaha menenangkan diri dengan membaca Al-Quran. Dan di sisi lain, kami menyiapkan bekal perjalanan ayah. Kakakku Asma merapikan semua barang menjadi satu buntelan yang bisa dibawa dengan mudah. Kami menyiapkan semua barang sebelum Rasulullah tiba, namun kami tak menemukan kain untuk mengikat buntelan itu. Dalam kecemasan itu, Asma memotong kain di pinggulnya menjadi 2 dan mengikat barang-barang yang telah disiapkan. Ketika Rasulullah tahu, dia sangat menyukai kecekatan dan ketangkasan Asma ini. Sambil tersenyum menatap Asma, beliau berkata kepadanya, "Pemilik 2 ikat pinggang." Itu menjadi gelar bagi Asma yang sedang menanti kelahiran bayinya setelah peristiwa itu. Mereka berpisah dari rumah kami, sambil berkata bahwa keyakinan kami kepada Allah dan kesabaran akan mempertemukan kami secepatnya. Hatiku terbakar seperti api. Hari hijrah merupakan perpisahan pertamaku dengan Rasulullah. Kemudian setelah itu, aku tak pernah berpisah lagi dengan beliau sampai wafat. Aku tak bisa melupakan perpisahan di hari itu. Jika tak menghitung hari pertemuan kami, hari perpisahan itu akan menjadi hari hijrah perpisahan yang paling susah untuk aku lalui. Setelah kepergian mereka berdua, aku berlutut lemas tak bisa menahan beban perpisahan. Aku menangis. Tapi Asma sungguh pintar.
Segera ia mengingatkanku untuk diam dan tabah. Tak seorang pun boleh mengetahui kepergian Rasulullah dan ayahku. Kami semua harus bersikap seperti tak ada yang terjadi. Penjelasan Asma mengenai hal ini membuatku bangkit. Aku memutuskan menutup perpisahan ini dengan penuh kewaspadaan. Tak seorang pun boleh tahu kepergian itu, agar mereka punya waktu lebih banyak untuk pergi. Malam telah menyelimuti kami. Allah yang maha menutup aib, menurunkan tabir malam untuk melindungi Nabi umat muslim. Ayah dan Rasulullah mencoba mengelabui kaum musyrik dengan mengambil jalur berbeda, yaitu menuju arah Sur. Sur merupakan sebuah tempat yang berada di barat daya Mekah, ke arah menuju Yaman. Di sana, Abdullah bin Uraikid akan menjadi pemandu mereka. Ketika Rasulullah keluar dari Mekah, ia membalikan badannya dan menatap untuk terakhir kali kota tempat dirinya tumbuh besar. Demi Allah, kaulah bagian bumi Allah yang paling baik dan paling aku cintai. Dan seandainya mereka tak memaksaku keluar darimu, aku bersumpah takkan berpisah denganmu, wahai Mekah. Ucap Rasulullah ketika melakukan perpisahan. Dia, Rasulullah yang bersedih. Rasulullah jarang tertawa sampai memperlihatkan gigi-giginya. Aku tak pernah melihat dia tertawa terbahak-bahak. Iya, dia selalu senyum dan murah senyum. Tapi kali ini, bagaimana aku menceritakannya? Sebuah senyum yang memancarkan kesedihan. Dia sering berkata kepada kami, Islam datang dengan kesedihan, berjalan dengan kesedihan. Di satu sisi, beliau adalah Nabi yang bersedih. Tapi kesedihannya bukanlah keputusasaan atau tak memiliki harapan. Kesedihannya merupakan pertanda hijrah mereka. Mereka yang tahu makna cinta sesungguhnya pasti memahami arti kesedihan. Seperti inilah 3 bulan kami lalui dengan penantian penuh kesabaran dan kerinduan. Kami tak sabar menanti sekecil apapun kabar dari Rasulullah dan ayahku. Ibuku merasakan suasana seperti masa-masa dulu, ketika dirinya menanti ayah kembali pulang dari perjalanan-perjalanan jauh. Setiap hari, dia naik ke lantai atas rumah, menatap seantero isi kota Madinah, menangis dalam kesedihan. Seakan-akan seperti ayah pergi dan tak akan kembali pulang. Sesungguhnya kami tahu, ayah tak akan pulang kembali, dan kami hanya bisa menatap jalan yang mereka tempuh. Tapi ibu jelas bukan satu-satunya wanita yang ada dalam penantian. Aku juga ada dalam penantian. Meskipun itu hanya kabar sekecil apapun mengenai Rasulullah. Aku bahkan berharap terbangnya burung atau embusan angin merupakan pertanda baik, menjadi petunjuk, sebuah kabar baik. Kami tak seperti dulu lagi, dengan mudah pergi berkunjung ke sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga kami. Kakek, nenek, ibu, dan aku masih berada dalam wilayah mendapatkan pengawasan ketat. Tapi masih beruntung ada Abdullah, kakakku, Asma, dan Zubair suaminya. Semua kabar datang dari mereka. Agar tak menimbulkan kecurigaan, mereka bersikap seperti tak tahu apa-apa dan hanya bisa datang sebentar ke rumah di waktu-waktu tertentu. Ibu sungguh peka terhadap apapun, termasuk aku. Dia memandang diriku sebagai amanah Rasulullah. Bila memperingatkanku, dia memanggilku sebagai pengantin wanitaku. Ibu sering berkata, pengantin wanitaku, hati-hati dengan pintu halaman. Atau, pengantin wanitaku, apa pintu-pintu sudah terkunci? Dan, pengantin wanitaku, jangan bukakan pintu pada siapapun yang tak kita kenal. Berhati-hatilah. Begitu ucap ibu. Betapa mulia setiap perkataan itu menjadi nasihat tulus dari hati seorang ibu. Sesungguhnya, ini merupakan pertanda betapa penantian sangat pedih selama 3 bulan ini
berubah menjadi sebuah jembatan. Selama 3 bulan masa penantian itu, Al-Quran menjadi pendukung dan penyemangat paling besar bagi diriku dan ibuku. Kapanpun kami membaca Al-Quran, hati kami merasakan ketenangan dan kesejukan. Bahkan, bila kami membacanya malam-malam, seolah-olah ruangan-ruangan kami dipenuhi dengan cahaya. Kami menyadari betapa terikat kami kepada Rasulullah di dalam kesendirian ini. Tanpa dirinya, seakan-akan kami seperti anak-anak yatim. Aku jadi sangat heran, apakah ini benar-benar Mekah, tempat aku lahir dan tumbuh dewasa, tempat leluhurku tinggal berabad-abad, tempat di dunia yang takkan pernah berubah. Tempat kelahiranku kini menjadi penjara bagiku. Kami terasa asing dengan kezaliman para kaum musyrik di kota kami sendiri. Seakan-akan Rasulullah adalah kewarganegaraanku yang sebenarnya. Berpisah dari dirinya merupakan hukuman paling berat. Kesabaran kami diuji. Memang benar, saudara-saudara kami yang ikut perjalanan hijrah menempuh ujian yang lebih berat dibandingkan kami. Tapi, sesuatu yang menurut mereka merupakan hijrah, bagiku adalah pertemuan. Mungkin inilah ujianku. Aku berkali-kali berjanji pada diri sendiri di dalam hati. Bila aku bertemu dengan Rasulullah lagi, aku tak akan pernah berpisah dari dirinya, meskipun 1 detik. Aku tak akan pernah melepaskan tatapanku walau 1 detik. Aku berjanji akan selalu mengikuti kemanapun Rasulullah pergi, layaknya bayangan. Bermalam-malam, khususnya ketika aku menangis, mengadu kepada Allah, aku merasakan air mataku menyampaikan kerinduanku. Iya, mungkin kami tak berada di kota yang sama dengan dirinya, tapi kami berada di bawah langit yang sama. Kami saling berdoa di malam yang sama, seakan-akan momen-momen itu mengingatkanku pada suara-suara doanya. Seakan-akan saat itu dia juga berdoa, menangis, membuka hatinya kepada Allah. Bahkan tak hanya dirinya, ayah juga menyalakan lilin. Saudara-saudara kami, aku dapat merasakan tetes-tetes bening air banjir doa yang mengalir dari wajah mereka. Kerinduan. Aku tahu apa itu kerinduan di hari-hari hijrah. Aku bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kerinduan ini kepadaku, yang mengubahnya sebagai sekolah diri. Kedewasaan tumbuh besar untuk orang lain, tak hanya di masa-masa awal kanak-kanak. Berapapun umur kita, musibah-musibah yang menimpa diri kita merupakan petualangan kedewasaan sebagai jalan pengajaran. Perpisahan ini menjadi tabir bagi Aisyah, ucap ibuku. Tabir merupakan tirai, perpisahan, jarak bagi orang-orang yang dicintai, juga menjadi pemisah, penutup, dan penyelimut orang-orang yang mencintai. Perpisahan ini adalah mahkota pengantin, mahar bagi Aisyah, ucap ibuku untuk meringankan bebanku. Sudah merupakan adat bagi masyarakat kami, seorang ayah memberikan barang-barang ke rumah baru putrinya ketika anak perempuannya menikah. Di masa boikot itu, aku dan ibu membagikan semua yang ada di rumah kami. Kami menginfakkan barang-barang itu. Sekarang yang tersisa bagiku ialah ibarat tabir kerinduan. Tak tersisa apapun barang duniawi di rumah kami yang biasa kami bagikan, kecuali kerinduan yang terhormat ini. Aisyah adalah tabir yang khusus, ucap ibuku untuk meringankan rasa maluku. Ibu juga berkata bahwa hijrah mengeluarkan diriku dari diriku. Ini sebenarnya merupakan jalan yang mengantarkan diriku kepada cintaku. Segala makanan yang masuk ke tenggorokanku ketika 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 ketika
Pusaran panas yang turun seketika saat bersandar di teduhnya bayang-bayang pohon kurma. Semua hal itu tertuju pada cinta dan kerinduan ini. Setiap menit, tanpa dirinya, seakan-akan haram bagiku. Pengantin wanitaku, berlomba-lombalah dengan lilin yang meleleh. Ucap ibu sambil membelai rambutku. Hati ibu tak ingin diriku jatuh lemah, lelah, atau tanpa makan, tanpa minum. Tubuhku yang memang lemah bersama dengan goyahnya kerinduan dan keingintahuan. Seakan-akan mengubah tangan dan kakiku menjadi sayap kupu-kupu. Di hari-hari penantian ini, kemauanku untuk mengayunkan satu langkah kaki pun hilang. Kesedihanku semakin bertambah ketika melihat kakek dengan kebutaannya melangkah mengenakan tongkatnya, membawakan segelas susu kepadaku. Dalam hatiku muncul perasaan untuk membahagiakan mereka. Bernyanyi lepas, seperti masa-masa dulu. Berlari ke satu ruangan ke ruang lain sambil mendendangkan puisi-puisi. Tapi, aku kini bukan lagi Aisyah yang lama.